Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Maulidani. NIM-nya 2205111101 dari kelas R5 atau bisa dibilang itu TIF 22E. Prodinya Teknik Informatika, Fakultasnya Teknik dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan membahas tentang sistem digital ya. Di sini judulnya kan perancangan rangkaian kombinatorial. Nah, di sini kan masuknya ke sistem digital gitu kan. Yang pertama akan saya bahas itu adalah sistem digital. Di sini nggak ada, saya jelasin di sini aja. Sistem digital yaitu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai atau besaran yang punya sifatnya itu tetap dan tidak teratur. Sebuah rangkaian yang tersusun dari komponen digital menggunakan notasi sinyal digital. Sinyal digital yang pada umumnya diketahui hanya memiliki dua nilai, ya tahulah itu benar dan salah atau true or false. False. Terus kemudian ada gerbang logika. Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerjanya menggunakan prinsip aljabar boolean. Setiap operasi gerbang logika akan dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Terus, nah kemudian di sini ada eh, gerbang logika yang saya gunakan pada perancangan kali ini, yaitu gerbang logika N. Gerbang logika yang ini ya gerbang logika N ini mempunyai masukan dua atau lebih setelah mempunyai satu keluaran atau outputnya. Jika masukannya kecil atau rendah, maka keluaran logikanya juga bakal rendah. Nah, kemudian ada gerbang logika OR. Gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor doang. Tabel kebenaran logika OR di atas menjelaskan tabel maksudnya gini. Tabel kebenaran logika OR di bawah ini menjelaskan bahwa setiap dua masukan yang memiliki angka satu akan menghasilkan keluaran angka satu juga. Angka satu itu menandakan bahwa gerbang logika OR benar dan bisa diaktifkan. Kita lanjut ke spesifikasi ya. Spesifikasinya di sini saya menggunakan jumlah karakter yang ditampilkan itu berjumlah 15, yaitu Ridho Maulidani, nama saya sendiri. Inputnya terdiri dari A, B, C, D, E atau bisa disebut T4, T3, T2, T1 dan T0. Di sini keterangannya yang on itu 1, yang off-nya itu 0. Nah, bisa dilihat di sebelahnya itu ada LED berjumlah 16 segmen. Nah, itu yang LED yang dipakai yang nanti dijadikan lampu agar rangkaian itu bisa menyala gitu. Nah, di sini ada tabel input dan outputnya. Tabel input output ini berfungsi untuk menentukan posisi karakter yang akan dipasang pada lampu. Jadi sebelum kita masuk ke perancangan itu, kita harus membuat tabel input outputnya dulu. Dan jangan lupa kita harus memasukkan juga karakter yang akan kita gunakan itu. Misalkan kayak tadi contohnya Ridho Maulidani. Di sini setelah membuat tabel input output, kita membuat ekspresi boolean. Jadi itu dihasilkannya ekspresi boolean ini dari tabel input output. Nanti berfungsi untuk menentukan rangkaian pada logisim. Tapi sebelum dibikin rangkaian itu kita disederhanakan dulu menggunakan key map. Nah, kemudian ada Karnaugh map. Ini Karnaugh map ini fungsinya untuk menyederhanakan ekspresi boolean. Jadi sebelum kita lanjut ke perancangan, itu kita harus membuat ekspresi boolean, kemudian dari ekspresi boolean itu kita sederhanakan menggunakan key map atau Karnaugh map. Nah, dari
dari karena itulah yang nantinya akan kita gunakan untuk dibuat atau dimasukkan ke dalam rangkaian yang akan kita buat gitu. Perlu diketahui juga karena map ini ditemukan atau dibuat oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Kemudian Karnaugh map ini juga disempurnakan oleh Edward Page, seorang ahli komputer ya. Nah, habis dari Karnaugh map ini. Nah, ini ada contoh Karnaugh map itu sendiri. Di sini saya menggunakan S1 ya. Yang dari saya ngambil S1 itu dari ininya ekspresi fungsi booleannya. Nah, dari ekspresi fungsi boolean ini menghasilkan S1 yang itu yang udah disederhanakan, yaitu A aksen, B aksen, D aksen, dan E. Nah, ini adalah hasil dari penyederhanaan key map ya, atau Karnaugh map. Hasil ini nantinya akan dipakai untuk membuat rangkaian ya. Di sini jelas ya ada keterangan penyederhanaan key mapnya itu dimulai dari S0 hingga ke SF. Kemudian setelah menggunakan key map itu saya menggunakan software Logisim. Ini merupakan software edukasi ya, yang untuk melakukan desain dan simulasi logika sirkuit digital. Tampilan dari software ini cukup sederhana. Penggunaan software ini cukup memudahkan buat buat kita untuk membuat rangkaian ya dalam tugas ini. Nah, ini contoh rangkaiannya. Rangkaian yang sudah dirancang. Dalam pembuatan rangkaian ini dibutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, mulai dari tabel input outputnya hingga ke perancangan agar tidak terjadi error jika LED-nya nanti dinyalakan. Nah, kemudian dari sini saya akan mencoba ya mensimulasikan bagaimana bagaimana rangkaiannya itu dinyalakan gitu. Nah, sekarang ya kita mulai masuk ke rangkaian rangkaian di software Logisim ya. Ini rangkaiannya udah saya buat ya dari pakainya kita A B C D E. Di sini ada 16 segmen. Nah, kita langsung mulai aja. Kita menyalakan huruf R. Itu menyalakan huruf R itu kita mencetnya E. Nah, ini R nih. Yang nyala itu dari SA, S8, kemudian S8 ya tuh, S1, S0 nah itu nyala. Bukan S8, S7, SE, SF, S0, S1, SA itu nyala. Kemudian kemudian kita ke karakter kedua, yaitu huruf I. Huruf I di sini tinggal kita memencet saklar D ya, saklar D. Nah, ini huruf I. Yang nyala itu SA dan SE. Jadi tidak ada error ya. Kemudian huruf
karakter huruf D itu kita menyalakan DE. Nah ini yang nyala SB, S3, S4 sama SD. Terus karakter huruf H kita menggunakan apa ya? Mencet C. Sorry, bukan menggunakan, mencet C. Nah, ini karakter huruf H. Yang nyala itu rangkaian SA, S3, S4, SC dan SE. Terus rangkaian ya yang selanjutnya itu karakter huruf O. Huruf O itu kita memencet saklar C dan E. C dan E. Nah, itu jadi huruf O ya. Rangkaian yang nyala itu S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 dan S0. Kemudian huruf M itu C sama D kita nyalakan dan huruf M itu akan menyala. Di sini yang rangkaian yang nyalanya itu S0, S9, SB, S3, S4, S7 ya, S7 nah, itu nyala sehingga menghasilkan huruf M. Kemudian itu huruf A. Huruf A itu yang kita nyalakan itu saklar C, D dan E. C, D dan E. Dan itu menjadi huruf A. Nah, ini rangkaian yang nyala itu rangkaian SA, S2, S3, SC, S4 dan SE. Kemudian rangkaian karakter huruf U. Huruf U itu kita hanya menyalakan saklar B. Di sini huruf U-nya nyala. Rangkaian yang nyalanya itu S0, S3, S4, S5 dan S6 serta S7. Dari sini maka menghasilkan karakter huruf U. Kemudian karakter huruf L itu kita hanya menyalakan B dan E. Jadilah huruf L. Karakter rangkaian yang menyala yaitu rangkaian SA, SE dan S6. Kemudian habis L itu kita akan menyalakan karakter huruf I. Itu kita hanya menyalakan D sama seperti tadi di awal ya. Nah ini rangkaian huruf I yang nyalanya SA dan SE. Kemudian huruf D juga sama, DE. Terus DE lagi akan menghasilkan huruf D lagi. Ya. Kemudian A, C, D, E. Maksudnya karakter huruf A itu C, D, E sama seperti tadi. Nah, ini karakter huruf N. N itu B, C, D. Nah, itu akan menjadi huruf N. Karakter yang lainnya itu ada S0, SB, S3, S4, SF, dan S7. Kemudian terakhir adalah huruf I ya. I itu ya sama kayak tadi, hanya menyalakan saklar D. Rangkaian yang nyala itu ada SA dan SE. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila tadi ada sedikit kesalahan kata atau suaranya agak terlalu berisik gitu ya, karena di sini saya record di outdoor ya, yang jaraknya itu tidak jauh dari jalan raya.
Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.